Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan ahfad fila rahimakumullah. Insyaallah di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas poin yang keempat atau hal yang keempat dalam muamalah yang haram, yakni muamalah pada pekerjaan, perbuatan atau amal yang haram. Di mana ini adalah poin yang keempat dari 4 poin dalam muamalah yang haram. Pertama adalah muamalah pada barang yang najis. Yang kedua ada muamalah pada sesuatu yang dimana digunakan untuk hal yang haram. Yang ketiga ada muamalah pada sesuatu yang dimana pada masalah itu dalam masalah itu benda tersebut tidak ada manfaatnya secara hukum ukala. Dan yang keempat adalah permasalahan pada muamalah pada pekerjaan atau amal yang haram. Muamalah pada pekerjaan atau amal atau perbuatan yang haram dalam masalah ini itu banyak contohnya, dan misalnya insya Allah kita akan bahas satu persatu ke depannya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu ke depannya. Tentunya kita memperlihatkan atau kita melihat waktu dalam masalah ini supaya teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama kita akan melalui 22 misal ya dalam perbuatan dan pekerjaan yang haram, karena ini penting juga untuk dibahas, karena ini merupakan sesuatu yang sehari-hari kita temukan di dalam masalah ini. Yang pertama adalah muamalah pada hal yang tadlis. Yang kedua adalah muamalah pada perhiasan yang diharamkan, seperti misalnya pada cincin untuk pria ya. Yang ketiga adalah muamalah pada penyerupaan laki-laki menjadi perempuan dan juga sebaliknya. Dan yang keempat adalah muamalah pada tatfif. Tatfif itu adalah misalnya pengurangan daripada timbangan, seperti dalam Quran disebut tatfif ya. Yang kelima adalah muamalah pada tanjim. Ini tanjim ini adalah seperti ramalan bintang ya, meramal bintang. Yang kelima. Yang keenam adalah muamalah pada perdukunan. Yang ketujuh adalah muamalah pada sihir. Tadi yang keenam, sekarang yang ketujuh adalah muamalah pada sihir, adalah hal yang berhubungan dengan sihir. Yang kedelapan adalah muamalah yang berhubungan dengan penghasilan dari untuk menyesatkan orang tentunya dalam masalah ini, misalnya dengan menulis buku atau mengajari dan segala macam. Yang sembilan adalah muamalah pada suap, hal yang berhubungan dengan suap, penyuapan. Yang ini yang merusak sistem masyarakat dalam masalah ini, penyuapan tersebut. Yang ke-10 adalah muamalah untuk menghina orang lain, menghina orang mukmin tentunya. Yang ke-11 adalah muamalah untuk menggibah orang lain, itu juga bisa dijadikan muamalah pekerjaan untuk menggibah ya. Insyaallah kita akan bahas juga. Yang ke-12 adalah muamalah untuk berbohong. Yang ke-13 adalah muamalah dalam masalah namimah. Namimah adalah menjelekkan orang lain di bawah orang lain ya, dengan tujuan untuk fitnah dan hal-hal yang lain. Itu pun namimah dalam masalah ini tidak diperbolehkan, dan itu jelas dalam syar'i itu diharamkan. Yang ke-14 adalah muamalah dalam masalah judi. Yang ke-15 muamalah pada masalah ghash. Ghash itu adalah muamalah pada sesuatu ya yang dimana ada cacat yang ditutupi, yang hubungannya dengan amal dianya yang menjual ataupun seseorang diberikan upah untuk menjual sesuatu yang ditutupi aibnya. Yang 16 adalah najas. Ini muamalah yang hubungannya dengan najas ini adalah seseorang misalnya menjelaskan kepada pihak lain ya untuk menjelaskan mengenai masalah barang yang dimana sifat-sifatnya itu tidak ada, dan dia sifat-sifat kebaikannya atau kesempurnaan tidak ada, dan dia menjelaskan kesempurnaan dalam barang tersebut. Ataupun dalam masalah harga, untuk menaikkan harga dia berbohong dalam masalah ini untuk menaikkan harga kepada pihak yang akan membeli. Dalam masalah ini termasuk najas. Yang 17 adalah masalah ghina. Ini nyanyian ya, nyanyian haram tentunya, bukan nyanyian yang halal. Ada perbedaannya dalam masalah ini, insyaallah kita akan bahas juga. Yang ke-18 adalah muamalah dalam masalah alat-alat yang digunakan untuk lahwi atau digunakan untuk alat musik ya, digunakan untuk maksiat dan segala macam. Tentunya dalam masalah ini pun ada yang digunakan untuk yang halal-halal juga. Insyaallah akan dibahas selanjutnya. Jadi tidak secara mutlak dalam masalah ini. Yang ke-19 adalah muamalah pada tarian ya. Yang ke-20 adalah muamalah
dalam menolong orang-orang yang zalim atau penguasa yang zalim atau secara umum lah zalim. Yang ke-21 adalah muamalah dalam masalah lukisan, ya melukis ataupun memahat, ya. Dan itu mana letaknya yang haram, insya Allah kita akan bahas. Tidak semua lukisan dan pahatan itu jadi haram. Dan yang terakhir adalah muamalah pada masalah riba dalam masalah tersebut. Yang tentunya riba sudah jelas adalah hal yang haram. Adapun yang pertama insya Allah kita akan bahas mengenai masalah tadlis. Ya, artinya tadlis itu sebenarnya misdak atau bagian daripada contoh daripada berbohong atau berbohong kepada orang. Tetapi dimaksud tadlis dalam muamalah dan perbuatan dan pekerjaan ini adalah muamalah yang dimana seseorang tersebut menjelaskan atau memperlihatkan, mengizharkan sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang sebenarnya kesempurnaan tersebut tidak ada, ya kan? Tidak ada dalam masalah ini, dan dalam masalah ini keaibnya atau misalnya sesuatu yang cacatnya itu tidak diperkenalkan atau ditutup-tutupi di dalam masalah ini. Jadi dia menjelaskan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada dan menutupi yang sebenarnya ada. Ini sebenarnya tadlis di dalam masalah muamalat. Contohnya banyak. Bisa untuk kepada orang lain muamalah secara perbuatan tersebut atau pekerjaan tersebut, misalnya dia menggaji atau menyuruh orang untuk melakukan tadlis. Itu pun termasuk bela pekerjaan, ataupun dianya sendiri. Ketika misalnya dia melihat ketika ingin menikahi seorang putri pada kaum tertentu, tetapi kaum tersebut ketika melihat misalnya fulan bin fulan, misalnya keturunan tertentu, maka akan diberikan putrinya tersebut secara mudah. Maka dia mengaku berbohong, mengakui bahwa dia itu fulan bin fulan. Ini termasuk wilayah tadlis di dalam masalah tersebut, dan ini pun tidak diperbolehkan gitu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh misalnya yang hubungan dengan muamalah tersebut, misalnya ketika dia itu bukan fulan bin fulan, tapi dia membayar seseorang untuk membuat istilahnya KTP atau membuat akte yang dimana dia itu dinisbatkan kepada fulan bin fulan, maka itu pun pembuatan akte tersebut jadi masuk dalam wilayah haram karena masuk dalam wilayah tadlis dalam masalah ini. Dan secara parameternya siapa? Jadi kalau kita bahas parameternya adalah uruf yang melihat gitu. Ketika misalnya uruf melihat bahwa ini tadlis, maka tadlis bisa dikatakan. Tetapi kalau uruf tidak melihat bahwa ini tadlis, maka tidak bisa dikatakan sebagai tadlis. Misalnya seseorang wanita ingin menikahi kepelaminan dengan seorang pria, misalnya dia menghias dirinya, ya kan? Walaupun secara aslinya ketika tidak dihias biasa-biasa saja, tetapi ketika dihias mungkin lebih cantik atau lebih tampan bagi seorang pria dalam masalah tersebut, maka itu tidak dipermasalahkan secara uruf. Berbeda halnya ketika misalnya kedua-duanya itu menyembunyikan cacatnya dalam pernikahan, maka ini masuk dalam tadlis. Jadi beda antara kedua hal tersebut. Jadi uruf yang melihatnya ya dalam masalah ini untuk istilahnya sebagai parameternya. Yang kedua adalah mengenai masalah tazyin dalam masalah atau perhiasan haram, misalnya dalam menjual atau disuruh digaji ya untuk menjual perhiasan bagi pria. Misalnya perhiasan dari emas kan tidak boleh pria menggunakan, tapi dia digaji untuk menjual emas itu untuk pria. Ini pun muamalah pada pekerjaan yang haram tentunya, dan ini tidak diperbolehkan dalam masalah tersebut gitu. Karena perhiasan atau cincin atau kalung itu khusus untuk wanita, dan pria itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Yang selanjutnya adalah contoh yang ketiga adalah muamalah pada penyerupaan. Artinya misalnya mereka ini ahli berhias, misalnya ahli menghiasi orang, ya, ahli menghias orang. Dia misalnya ibaratnya menghias pria seperti perempuan dan menghias perempuan seperti pria. Yaitu dalam pekerjaan tersebut itu pun bisa dikatakan haram, dan yang melakukan hiasan tersebut juga haram hukumnya, dan harta yang dari pekerjaan tersebut juga haram. Tapi dengan syarat dalam masalah ini adalah adanya qasd atau niat penyerupaan gitu dari
dari sang pria dan sang laki-laki tersebut. Gitu ya. Ada niat untuk menyerupai baik sang perempuan berniat untuk menjadi laki-laki dan laki-laki berniat untuk jadi perempuan, baik dari sisi postur tubuh, dari sisi perhiasannya, dari sisi perlakuan psikologisnya itu menyerupai perempuan, maka ya orang yang membantu untuk membuat hiasan tersebut itu haram hukumnya, kecuali kalau misalnya tidak ada maksud kedemikian. Misalnya memang untuk drama atau untuk televisi atau untuk istilahnya cerita sinetron televisi membutuhkan dalam masalah ini adalah penyerupaan dalam masalah, maka dalam menghias pria menjadi wanita, memakai bajukan pria menggunakan baju wanita atau sebaliknya, maka dalam masalah ini tidak ada qasd atau niat penyerupaan, tapi hanya untuk drama atau sinetron atau televisi di dalam masalah atau film dalam masalah ini, maka untuk pembuatan film dalam masalah ini, maka itu tidak diharamkan di dalam masalah ini. Ini adalah pengecualian dalam masalah tersebut. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan poin yang keempat. Kita baru 3 contoh ya. Kita masuk ke dalam 4, 5, 6 mengenai masalah tatfif atau jual beli pada timbangan yang dikurangkan, dan juga tanjim dan perdukunan. Tanjim ini ramalan bintang dan perdukunan. Insyaallah dalam pertemuan dan pembahasan selanjutnya, atau mungkin kalau misalnya ada waktu kita masuk ke dalam wilayah sihir, ada dalam juga masuk dalam contoh-contoh yang selanjutnya. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.